Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 5 halaman 125. Ya, untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran dapat didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ya, biar enak. Ya, oke. Dan link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi. Silakan dicek. Ya. Nah. Atau langsung tap di channel ya Insight Chamber di sini, di logonya boleh, tulisannya boleh, masuk. Nah, setelah masuk lalu dicari playlistnya kelas 5 buku tematik. Kita mulai. Pembelajaran 5, mengetahui tingkat pemborosan air. Nah, seberapa boros kalian dengan air? Kita lihat di sini. Yang pertama, sediakanlah satu buah gelas ukuran kurang lebih 300 ml ya. Bukalah keran air sekecil mungkin sehingga airnya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air di sekolahmu, dapat diganti dengan penampung air, misalnya ember atau kaleng bekas. Buatlah lubang kecil ya pada penampung air itu. Kemudian isilah dengan air hingga penuh. Usahakan lubang itu cukup kecil sehingga air hanya keluar dengan menetes. Tampunglah air tetesan tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman. Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor sehingga air menetes seperti pada percobaan ini, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 24 jam? Tulislah laporan dan kesimpulan ini kemudian dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru. Ya, jadi ini mengukur kalau ada kebocoran ya. Jadi seberapa banyak sih yang bocor? Ya, seperti ini contoh ilustrasinya. Ya, di sini adalah keran yang dibuka kecil sehingga airnya menetes yang menggambarkan kebocoran. Nah, percobaan di atas telah menunjukkan pemborosan air yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan yang terjadi, bukan? Sekarang apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Ya, jadi kalau melihat cerita tersebut di atas, kita mengusahakan agar ya, kita periksa agar tidak ada kebocoran air di rumah kita. Ya, jadi kita pastikan, ya, pastikan tidak ada kebocoran air di rumah kita. Kebocoran air di rumah kita. Ya, karena bocor sedikit saja ternyata hasilnya banyak. Ya, paling kadang-kadang tetesan AC yang tes semalam itu satu ember besar penuh itu semalam. Jadi hanya tetesan itu pada ya kan? Nah, amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian ya, memasak, mencuci piring, dan berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari. Ya, jadi bisa dikira-kira. Walaupun saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Nah, ya bagi yang punya PDAM ya, pakai PDAM seperti Pak Ali ya. Kita tahunya mudah. Di setiap meteran masuk ke rumah itu ada meterannya dan kita bisa mengontrol bulan ini pemakaiannya berapa kubik, ya bulan kemarin berapa kubik, bisa mengontrol. Nah, semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus dibayar. Iya, kerasa bener. Kalau kita boros, tagihannya besar. Demikian juga jika kita menggunakan air PDAM, semakin banyak air yang kita pakai, tagihan per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air, apalagi sudah menggunakan PDAM pakai pompa listrik, ya 2 kali bayar ya, harus bayar pompa listriknya, bayar PDAM-nya juga. Nah, diskusikan bersama teman sekelompokmu mengenai tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Ya, jadi apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama yang jelas kita saat gosok gigi ya, matikan keran
Ya, keran dihidupkan lagi setelah kumur-kumur. Keran dihidupkan lagi saat kumur-kumur, ya, saat kumur-kumur, ya, kumur-kumur. Nah, ini penting ya. Nomor 2. Kemudian yang bisa kita lakukan untuk menghemat air adalah bisa mencuci piring ya. Saat awal-awal kita basahi dulu, mencuci piring dengan hemat ya. Jadi kita harus dengan praktek kalau ini ya. Kita basuh dulu kotorannya, kita cuci sabun baru pakai air mengalir terakhir ya. Jadi agak repot ini kalau saya tuliskan, agak panjang justru kalau ditulis ya. Ini menggunakan air hujan untuk menyiram, menggunakan air hujan yang kita tampung ya, kita tampung atau menampung air hujan dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Nah, gitu aja. Menampung air hujan dan menggunakannya untuk berbagai keperluan. Menampung air hujan dan menggunakannya untuk ya, untuk misalnya mencuci kaki dari luar ya, mencuci kaki ya. Pak Ali dulu di rumahnya ada gentong gitu ya, di bawahnya talang, jadi selalu terpenuhi ya, bisa untuk mencuci kaki atau menyiram tanaman ya, nah seperti itu. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghemat air ya. Pastikan menutup keran dengan rapat ya, pastikan menutup keran dengan rapat. Nah, seperti itu. Selanjutnya buatlah buklet ya, berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan-tindakan penghematan air ya. Ini tadi tindakan-tindakannya bisa ditambahkan sendiri. Lengkapilah cerita dengan gambar yang mendukung. Perhatikan langkah-langkah membuat cerita ya. Jadi ini nanti bisa dilengkapi dengan gambar. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Persiapkan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dulu jenis teknik yang akan kamu gunakan, teknik basah atau teknik kering. Setelah itu persiapkan alat dan bahannya. Tentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Ya, buatlah sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dulu agar kita dapat memilih yang terbaik. Wah, ini sketsanya luar biasa kalau ini ya, profesional ini. Bagus sekali. Penyelesaian gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat dapat dipilih satu menurutmu paling baik, kemudian sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini kan lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan rapi. Kamu dapat mewarnai dengan teknik basah atau teknik kering. Pewarnaan yang teknik basah menggunakan cat air, cat minyak atau tinta. Sebaiknya pewarnaan dengan teknik kering menggunakan pensil warna, krayon atau oil pastel. Ya. Buatlah sketsa, gambar, cerita berdasarkan tema yang kamu tentukan pada pembelajaran 2. Ya. Penghematan air ya. Dari pembelajaran hari ini kamu mendapatkan pengetahuan baru, melatih keterampilan dan pengembangan sikap baik. Ya. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan sekitarmu? Apakah itu? Ya. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi dari pembelajaran hari ini kamu telah mendapatkan pengetahuan baru, melatih keterampilan dan mengembangkan sikap-sikap baik ya. Adakah pengetahuan dan keterampilan yang dapat kamu berikan bagi perbaikan lingkungan di sekitarmu? Apakah itu? Pengetahuan dan keterampilan yang dapat aku berikan kepada perbaikan kehidupan lingkungan sekitarku adalah berhemat air. Ya, menghemat air. Ya, dengan cara ya
mematikan, ya, sama dengan tadi ya, mematikan keran ya saat gosok gigi, ya, dan dinyalakan lagi, ya, lagi saat kumur-kumur, nah, mandi dengan ya penggunaan air yang efektif, dengan penggunaan air yang tidak terlalu boros ya. Latihan ya, bukan berarti tidak bersih loh ya, bisa mandinya tidak boros, misalnya dengan shower, ini nggak boros, misal dengan shower ini bikin hemat ya. Kemudian memastikan menutup keran dengan rapat, memastikan selalu menutup keran dengan rapat, ya. menutup keran dengan rapat, selalu menutup keran dengan rapat, selalu menutup keran dengan rapat. Nah, menampung air hujan, untuk mencuci kaki dan menyiram tanaman. Ini juga merupakan penghematan air, ya kan? Ya, sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu lebih baik? Sikap baikku yang dapat menjadikan kehidupan lingkungan sekitarku lebih baik adalah yang pertama menghemat air, ya, menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian lingkungan, ya, sehingga ya persediaan air tanah selalu terjaga, ketersediaan air tanah selalu terjaga, ya, ketersediaan air tanah selalu terjaga dengan apa? Ya, menanam pohon, ya, terus membuat ini biopori, membuat ya lubang resapan, ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh anak-anak juga, ya kan? Terus, nah ini menghindari pencemaran air, menghindari kegiatan yang dapat mencemari lingkungan, terutama air, ya, dalam konteks tab ini, ya kan? Diskusikan dengan orang tuamu tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menghemat air bersih di rumah. Tindakan yang dilakukan keluargaku untuk menghemat air bersih di rumah adalah misalnya mencuci piring dengan bak, ya gitu aja ya, mencuci piring dengan bak, baru setelah pembilasan akhir pakai keran, mencuci piring dengan bak misalnya, ya, baru saat bilasan akhir memakai air mengalir, ya, yang kerannya dibukanya jangan terlalu besar juga, ya, misalnya seperti itu. Terus misalnya tadi ya saat gosok gigi keran dimatikan, ya, keran dimatikan, baru setelah kumur-kumur dinyalakan lagi,
Ini sering pemborosan di sini. Memastikan tidak ada kebocoran, menutup keran rapat-rapat. Keran rapat. Memastikan tidak ada kebocoran saluran air. Memastikan tidak ada ya kebocoran saluran air. Nah, ini penting ya. Kemudian menampung air hujan ya. Menampung air hujan. Air hujan untuk mencuci kaki dan menyiram tanaman. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ya untuk menghemat air bersih di rumah itu ya. Nah, pembelajaran 6 akan kita bahas di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.